Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia, kita masyurkan namanya, kita menyanyikan pujian, puji-puji. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku, segenap bumi masyurkan namanya. Puji Yesus yang sudah bertata, berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku, tentara sorga bersorak gembira. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku, tentara surga bersorak gembira. Puji-puji juru selamatku yang mulia, Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Dengan kuasa-Nya Yesus segera kembali. Bagimu selamanya. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mazmur nomor 112 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita selama 1 minggu yang sudah kita lalui. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan pengampunan itu kita akan terima daripadanya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan pujian, Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau
berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Terpuji, termuliakan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh kembali datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu setia bagi setiap kami. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa selama 1 minggu yang sudah kami lalui, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Baik itu dosa terhadap Engkau Tuhan yang menyakiti hati-Mu, maupun yang menyakiti hati sesama kami. Dan kami menyadari bahwa dosa adalah penghalang bagi kami untuk kami datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah yang penuh kasih, kami memohon ampuni setiap kami. Ampuni kami atas segala dosa, perbuatan yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Biarlah darah-Mu yang tercurah di kayu salib, itulah yang boleh menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidup yang penuh dengan anugerah ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan, supaya semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Terambil dalam Mazmur nomor 32 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru. Kita bacakan sebanyak 2 kali. Kita mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa meninggikan Tuhan. Biarlah kita senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita melebihi segalanya. Mari bersama-sama sebagai ucapan syukur kita menyanyikan pujian lebih dalam ku menyembah. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menyanyikan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur masih diberi anugerah boleh mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara dari awal hingga akhir pemberitaan firman kali ini, supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami satu persatu. Secara khusus hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan hanya menjadi alat Tuhan. Tuhan berikan pimpinan bahkan kuasa api dari sorga turun. Supaya dari awal hingga akhir pemberitaan firman kami sungguh mendengar apa isi hati Tuhan. Bahkan kami memberi respon yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kuasai ruang-ruang di mana kami mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kuasai ruang hati kami dengan darah Kristus. Muliakan nama-Mu dari awal hingga akhir pemberitaan firman kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya diberi tema yaitu Kristus pusat
keluarga. Sekali lagi saya suka memakai poin-poin supaya lebih tersistematis. Pertama kita akan belajar tentang prinsip dasar, Kristus pusat keluarga. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menerapkan dalam aplikasi konkret. Saya membuat dalam 3 fase kehidupan kita. Yang pertama adalah saat berpacaran, karena saya percaya ada di antara bro dan sis yang juga menonton kebaktian pada kali ini. Saat berpacaran, kemudian saat menikah, dan selama berkeluarga. Kita akan masuk poin pertama, prinsip dasar. Kristus harus menjadi pusat hidup orang Kristen, termasuk dalam keluarga Kristen. Saya ngajak kita membaca satu ayat ini secara bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia di sini mengarah kepada Kristus. Kristus harus menjadi pusat hidup, harus menjadi center semua orang Kristen, termasuk dalam kehidupan keluarga Kristen. Sekarang kita masuk bagaimana kemudian bentuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga Kristen. Kita sudah baca dari Roma 11 ayat 36, Kristus adalah pusat dari keluarga Kristen. So, bagaimana bentuknya? Bagaimana wujud konkretnya? Menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga Kristen. Pertama, menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Roma 6 berbicara tentang orang yang mati di dalam dosa dan orang yang dibangkitkan dalam Kristus. Orang yang hidup berkubang dalam dosa dan dia diubah oleh Kristus. Jadi syarat pertama sebelum kita mengatakan Kristus adalah pusat dari keluarga saya, pusat dari keluarga kita atau keluarga kami, maka yang pertama seseorang harus menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang yang mau menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga, the first step, tahap pertama harus menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dari Roma 6 itu jelas. Yang pertama, semua manusia di dalam kejatuhan Adam punya sifat antroposentris. Dirinya yang menjadi pusat, antroposentris dari 2 suku kata, antropos manusia, sentris itu center pusat. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, semua manusia di dalam kejatuhan Adam itu punya sifat antroposentris. Diriku yang aku pentingkan, hidupku, keinginanku, egoku yang aku pentingkan. Tapi sesudah orang menjadikan Kristus, menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya yang dulunya berpusat pada antroposentris, pada dirinya diubah menjadi kristosentris, berpusat kepada Kristus. Yang kedua, tanpa percaya kepada Kristus, mustahil keluarga bisa menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga. Sebab pertama, kalau ada orang di dalam anggota keluarga yang belum menerima Kristus, mustahil Kristus menjadi kepala atau pusat dari keluarga itu. Karena pertama, orang yang belum menerima Kristus, naturnya masih hidup dalam dosa. Yang dipentingkan adalah dosa dirinya sendiri, bukan Kristus. Yang kedua, orang yang belum menerima Kristus, nilai hidupnya berpusat pada nilai-nilai hidup non-biblikal. Yang memerintah hidupnya, nilai-nilai hidup yang dianut adalah nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bagi anggota keluarga yang belum mempercayai atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tahap bentuk pertama dari menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga Kristen adalah menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Oke, yang kedua adalah hidup menyenangkan Kristus. Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Fokus hidup keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusatnya, maka dia fokusnya hidup menyenangkan Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak berfokus pada kesenangan diri sendiri, melainkan senantiasa rindu untuk menyenangkan Kristus. Ini salah satu tanda, ini bukti. Kalau kita
atau ada anggota keluarga, tahu dari mana bahwa dia sudah menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidupnya atau dalam keluarga. This is the most important thing. Ini hal yang paling penting. Yang pertama, dia tidak fokus pada kesenangan diri sendiri, melainkan senantiasa rindu untuk menyenangkan Kristus. Bukan lagi aku yang penting, tapi Kristus yang penting. Bukan lagi aku yang disenangkan, tapi Kristus yang disenangkan dalam hidupku, termasuk dalam hidup keluargaku. Tidak berfokus pada kesenangan diri, melainkan senantiasa rindu untuk menyenangkan Kristus. Menyenangkan Kristus artinya apakah pikiranku, apakah perkataanku, apakah perilakuku membuat Kristus senang atau justru malu. Mari kita refleksi, apakah pikiranku, perkataanku, perilakuku justru membuat Kristus senang atau justru membuat Kristus malu. Yang ketiga, poin pertama bentuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga Kristen. Pertama adalah menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, hidup menyenangkan Kristus. Dan yang ketiga, hidup sesuai Alkitab. Yohanes 14 ayat 15. Saya ngajak kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, maksudnya di situ Kristus. Jikalau kamu mengasihi Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih identik dengan taat. Kasih diwujudkan dengan taat. Kalau seseorang mengatakan aku mengasihi Kristus, tapi hidupnya tidak taat kepada firman, tidak taat kepada Alkitab, dipertanyakan imannya kepada Kristus. Hidup sesuai Alkitab. Yohanes 14 ayat 15. Standar Kristus sebagai pusat dalam keluarga adalah Alkitab. Tidak ada yang lain. Bukan prinsip-prinsip non-biblikal, tidak. Tapi standar Kristus sebagai pusat dalam keluarga adalah Alkitab. Yang kedua, Alkitab menjadi dasar pikiran, perkataan, dan perilaku anggota keluarga yang sudah percaya kepada Kristus. Menyenangkan Kristus, tadi kita sudah bahas di poin kedua, menyenangkan Kristus berbicara tentang apakah pikiran, perkataan, perilakuku membuat Kristus mulia, dimuliakan, senang, atau justru malu. Wujud konkretnya adalah apakah pikiranku, perkataanku, dan perilakuku, bahkan semua anggota keluarga yang mengaku sudah percaya kepada Kristus, apakah sudah sesuai dengan Alkitab atau belum. Kita belajar 3 hal. Bentuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga adalah pertama, apa Bapak Ibu masih ingat? Habis gini ada UTS Bapak Ibu untuk menghafal ya. Yang pertama apa? Menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, hidup menyenangkan Kristus. Yang ketiga, hidup sesuai Alkitab. Kita sudah belajar prinsip dasarnya, menerima Kristus, menyenangkan Kristus, dan hidup sesuai Alkitab. Sekarang kita masuk ke aplikasi konkret dalam 3 fase kehidupan. Saya membagi yang pertama, Kristus sebagai pusat saat berpacaran. Saya punya satu pertanyaan nih, buat bro dan sis yang juga menonton kebaktian kali ini, yang mengikuti kebaktian hari ini. Poin pertanyaan pertama, apa alasan berpacaran? Saya tanya nih ya, walaupun saya nggak bisa mendengarkan jawaban bro dan sis langsung, tapi saya bertanya ke kalian. Apa alasan kalian berpacaran? Apa yang melatar belakangi, yang memotivasi kalian dalam berpacaran? Kita ngelihat jawaban dunia, jawaban orang-orang di luar Kristus, jawaban orang-orang yang belum percaya adalah aku berpacaran for having fun, untuk bersenang-senang. Atau aku berpacaran supaya tidak malu. Temanku punya pacar, nanti dianggap gak laku ya. Apalagi kalau udah tua dianggap ini kayaknya gak laku, ini sudah sale, sudah didiskon juga masih gak laku. Jawaban dunia, aku berpacaran for having fun, untuk bersenang-senang, supaya tidak malu, supaya ada yang antar jemput. Ada itu beberapa waktu saya masih muda tuh, dia cari pacar yang punya mobil supaya bisa antar jemput. Saya sampai mikir, ngapain kalau gitu ya pakai aja antar jemput, atau pakai sopir, dan lain-lain. Itu jawaban dunia. Tapi kita bandingkan, kita kontraskan dengan orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat. Dia akan berpacaran dengan alasan, aku berpacaran supaya saling mengenal untuk menjalankan panggilan umum. Kita ngelihat Kejadian 1 ayat 26, yuk saya ngajak kita. Bro dan sis, yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua kan gak mungkin dong baca lagi buat berpacaran ya. Saya ngajak bro dan sis buat kita membaca Kejadian 1 ayat 26 ya. Kejadian pasal 1
ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya bandingkan juga dengan Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5 ya. Saya ngajak kita ngelihat yuk, Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi saat seseorang mau pacaran nih, apa motivasinya? Apa alasanmu pacaran? Harus biblikal, harus sesuai Alkitab. Yaitu saling kenal untuk jalankan panggilan umum. Poin saya dengar baik-baik. Secara umum Tuhan mau manusia menikah. Sekali lagi ya, secara umum Tuhan mau memanggil manusia untuk menikah. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Tapi ada kasus khusus Tuhan menetapkan memanggil beberapa orang untuk tidak menikah. Itu bisa kita lihat di Matius 19 ayat 12. Ada 3 kategori orang yang ditetapkan secara khusus untuk tidak menikah. Tapi sebagian besar secara umum Tuhan memanggil manusia untuk menikah sebagai panggilan umum. Jadi aku pacaran untuk aku kenal, saling kenal untuk menjalankan panggilan umum dari Tuhan. Yang kedua, ini yang paling penting. Aku berpacaran supaya bisa saling mendukung serupa Kristus. Aku berpacaran, aku memilih pacaran dengan si ini atau si ini. Supaya kami bisa saling mendukung. Saya bisa mendukung dia untuk serupa Kristus. Dia juga bisa mendukung saya untuk semakin serupa Kristus. Dengar baik-baik, saya ada tulisan di situ. Kalau pacarmu membawa engkau semakin jauh dari Kristus, putuskan pacarmu. Kalau pacarmu membawa kamu menjauh dari Kristus, putuskan pacarmu. Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa kasih pacar yang lebih takut kepada Tuhan, yang bisa membawa engkau semakin serupa Kristus. Kedua, apa kriteria memilih pacar? Ayo bro dan sis, kalau pertama tadi saya tanya nih, apa alasan kalian pacaran nih? Yang kedua, apa kriteria memilih pacar? Jawaban dunia, yang paling penting menurut dunia, menurut orang-orang di luar Kristus, mereka yang paling penting ganteng Pak Bro. Ganteng kayak Pak Bro nih kan ya, udah kece, baik hati, kurang apa coba. Langsung ada yang ketawa itu pasti di sana ya. Atau cantik, wih cantiknya kayak itu aktris Korea. Atau kaya raya, kalau bisa bapaknya punya beberapa pabrik, sudah tua mau mati. Dan dia anak tunggal, itu luar biasa menurut dunia. Kaya raya, pintar, perhatian, care. Atau terkenal, enak Pak Bro pacaran sama orang terkenal. Kemana-mana gandengan terkenal sama orang terkenal sih. Itu jawaban dunia, tapi kita ngelihat ya, jawaban orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga, dalam konteks berpacaran. Syarat mutlak kalau dunia ngomong yang penting fisik, ganteng, cantik, kaya raya, pintar, perhatian, terkenal dan lain-lain. Tapi menurut Alkitab, orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat, syarat mutlaknya, pacar harus sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Saya ngajak ya, bro dan sis, kita sama-sama membaca 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Biasa orang kalau pacaran, kan saya pernah muda tuh ya. Saya kan pernah muda, sekarang tetap muda. Biasa orang kalau pacaran itu alasannya banyak ya untuk mendukung posisi dia atau pilihan. Enggak apa-apa Pak Bro pacaran dengan orang belum percaya, nanti tak bawa kepada Kristus. Biasa kan alasannya gitu ya. Justru itu bagian dari penginjilanku. Aku pacaran dengan orang belum percaya membawa kepada Kristus. Salah. Kalau berteman boleh dengan orang belum percaya. Dengar baik-baik. Kalau berteman, orang Kristen boleh berteman dengan siapa saja. Orang Kristen boleh berteman dengan orang non-Kristen. Orang Kristen boleh berteman dengan orang belum percaya. Berteman.
dengan orang belum percaya. Tapi pacaran harus dengan orang percaya. Harus dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak boleh tawar. Berteman boleh dengan siapa saja, boleh dengan orang non-Kristen juga berteman, tapi berpacaran harus dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu syarat mutlak. Mau ganteng, bersyukur. Dikasih pertama syarat mutlak, dikasih yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus kasih bonus, ganteng atau cantik, yaitu bonus. Tapi syarat utama, syarat mutlak, harus sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kemudian ketiga nih, pertama, apa alasanmu pacaran nih ya? Yang kedua, kriteria memilih pacar apa? Yang ketiga, apa yang kalian lakukan selama berpacaran? Jawaban dunia, yang penting having fun, memuaskan nafsu, mumpung hidup itu cuma sekali. Mumpung masih muda. Orang-orang di luar sana lihat. Orang-orang di luar sana banyak tuh yang hidupnya pacarannya nggak karuan. Pacaran sudah tinggal serumah. Pakai istilah kumpul kebo. Kebo itu salah apa coba? Dia dikambing hitamkan terus. Kumpul kebo. Kenapa bukan kumpul monyet atau kumpul yang lain gitu ya, kumpul kebo. Jawaban dunia yang paling penting having fun, memuaskan nafsu. Tapi lihat, orang yang menjadikan Kristus, hai anak muda, pemudi yang menjadikan Kristus sebagai pusat, apa yang kalian lakukan saat pacaran? Harus saling mendukung untuk hidup kudus. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Saya sudah ngomong di poin sebelumnya ya, kalau pacarmu membawa engkau makin jauh dari Kristus, putuskan. Termasuk contoh konkret, kalau pacarmu ngajak kamu melakukan hubungan seks pranikah, putuskan. Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa kasih pacar yang lebih takut kepada Tuhan. Saat berpacaran, saling mendukung untuk hidup kudus. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Saling mengingatkan untuk saat teduh bersama. Keren, WA-an, Kak kirim WA. Koko, Meme, Mas, Dek, jangan lupa sate ya saat teduh. Atau ikut PD dan seminar Kristen bersama. Saya pernah ngajak teman saya yang masih pacaran. Yuk, kamu kan kayaknya mau menikah tuh ya. Kamu ikut seminar persiapan untuk menikah tuh. Kamu ikut seminar mengajak ikut PD dan seminar Kristen bersama. Atau ikut pelayanan bersama. Termasuk juga saling menegur sesuai firman. Saling menegur. Kalau pacar kita hidupnya tidak sesuai firman, boleh kita saling menegur. Jadi itu perbedaan signifikan antara dunia dengan orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam berpacaran. Sekarang kita ngelihat Kristus sebagai pusat saat menikah. Kalau tadi saya membagi fase saat berpacaran, sekarang saat menikah. Apa alasan teman-teman pemuda-pemudi menikah? Apa alasan kalian menikah? Jawaban dunia, supaya halal saat berhubungan seks. Supaya tidak berdosa, jadi menikah. Atau usia sudah terlalu tua, nanti dipikir nggak laku, jadi menikahlah, secepatnya menikah gitu. Atau supaya ada yang menemani. Atau supaya ikut menikmati kekayaan pasangan. Yang matre itu ya, supaya ikut menikmati kekayaan pasangan dan seterusnya. Itu jawaban dunia, jawaban orang yang belum di dalam Kristus. Tapi jawaban orang yang sudah dalam Kristus, aku menikah dengan dia, saya menikah dengan dia untuk menjawab panggilan umum Tuhan untuk menikah dan saling mendukung untuk semakin serupa Kristus. Saya dapat ini Tuhan berbicara tentang hal ini melalui pembahasan Pendeta Rahmiati ya, dosen yang satu. Dia pernah ada tanya jawab di radio, beliau ditanya tentang suami istri itu harusnya bagaimana. Dan beliau Pendeta Rahmiati itu ngomong statement yang keren. Si suami harus membawa istrinya makin takut akan Tuhan, makin serupa Kristus. Si istri harus membawa suaminya makin serupa Kristus, bukan makin rusak dalam berpacaran. Sehingga baik suami istri nanti bertumbuh serupa Kristus sama-sama. Menikah adalah karena dan untuk Kristus. Karena dan untuk Kristus. Aku menikah karena Kristus dan aku menikah untuk Kristus. Poin kedua, apa acara yang paling penting dalam pernikahan? Ini salah satu indikator yang bisa kita lihat secara kasat mata. Apakah saat kita berpacaran kita menjadikan Kristus, saat kita menikah kita menjadikan Kristus dalam pernikahan itu atau tidak? Ini indikator utamanya. Apa acara paling penting kalian waktu menikah? Jawaban dunia itu ya. Acara paling penting
dalam pernikahan adalah pesta besar-besaran. Kalau perlu selama beberapa hari. Kalau perlu selama beberapa hari. Atau di Hotel Bintang 5 juga panggil artis. Artis yang terkenal, makanan mewah, dan lain-lain. Itu jawaban dunia. Yang paling penting bagi mereka adalah pesta besar-besaran, panggil artis, makanan mewah, dan lain-lain. Tapi bagi orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga, acara yang paling penting dalam pernikahan adalah pemberkatan pernikahan di gereja. Di mana pasangan suami istri yang baru ditahbiskan untuk menikah, mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Apa pesan dari Tuhan? Apa firman yang Tuhan berikan? Pesan yang Tuhan berikan dalam mereka menapaki pernikahan mereka. Serta mereka akan mengikrarkan janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaat. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang sudah atau akan menikah atau sudah menikah, diingat lagi masa lalunya. Waktu Bapak Ibu atau saudara-saudari bro dan sis menikah, janjinya itu bukan hanya di hadapan jemaat loh. Janji mau setia sampai mati, sampai maut memisahkan, suka duka, sehat, sakit, dan kaya miskin, dan seterusnya ya. Itu janjinya di hadapan Tuhan loh. Dan Tuhan itu kalau ada orang janji dan main-main, itu Tuhan memandang sebagai sebuah dosa. Dan ada berkat Tuhan dalam pernikahan. Di dalam kebaktian sesudah selesai janji nikah, maka hamba Tuhan mewakili Tuhan untuk memberikan berkat kepada pasangan yang menikah. Pertanyaannya, loh kalau gitu, kalau yang paling penting adalah pemberkatan pernikahan di gereja, kalau gitu apakah pesta salah? Pesta bukan yang paling penting. Pesta tidak salah, tapi yang paling penting itu pemberkatan pernikahan di gereja. Pesta itu bukan yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Ada pesta, puji Tuhan. Tidak ada pesta, juga puji Tuhan. Yang paling penting pemberkatan pernikahannya. Pesta itu bukan yang paling penting. Kemudian kita lanjut ya. Kalau tadi kita ngelihat Kristus sebagai pusat saat berpacaran. Kristus sebagai pusat saat menikah. Sekarang kita masuk tahap fase berikutnya. Kristus sebagai pusat selama berkeluarga. Saya punya pertanyaan nih, siapa yang menjadi kepala keluarga? Ayo, Bapak Ibu yang sudah menikah dijawab, siapa yang menjadi kepala keluarga di dalam keluarga Bapak Ibu? Jawaban dunia adalah suami atau istri. Kalau suami itu di daerah atau di suku yang menganut sistem patriarkal atau garis komando atau keturunan atau kekuasaan ada pada laki-laki, patriarkal itu suami sebagai kepala keluarga. Tapi kayak misalnya di beberapa daerah yang mereka matriarkal, perempuan yang sebagai kepala maka adalah istri. Itu jawaban dunia, suami atau istri. Tapi saya ngajak kita berpikir yang berbeda ya, sesuai Alkitab. Kalau orang menjadikan Kristus sebagai pusat, saya ngajak kita membaca 1 Korintus 11 ayat 3. Yuk, 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala, lihat kepalanya pakai huruf apa Kanya? Huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saya ngajak kita membandingkan dengan Efesus 6 ayat 2 sampai 4. Efesus 6 ayat 2 sampai 4. Efesus 6 ayat 2 sampai 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu bisa ngelihat ada pengkategorian dua yang berbeda di slide saya. Yang pertama, di pembagian yang pertama sebelah kiri dari Kristus sebagai pusat, itu terkait dengan relasi suami istri dalam keluarga. Sedangkan pembagian kedua yang sebelah kanan terkait dengan relasi orang tua anak dalam keluarga. Kita ngelihat satu-satu ya. Orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarganya, makanya menjadi kepala keluarga dalam kehidupan relasi suami istri adalah Kristus. Christ is the head of a family. Kristus adalah kepala dari keluarga, termasuk dalam relasi suami istri. Kristus ada di atas suami dan suami
ada di atas istri. Itu kata Alkitab. Itu kata Alkitab. Saya pernah di satu pertemuan ada orang liberal, teolog liberal yang dia menentang. Itu kan zaman dulu, zaman sekarang, emansipasi. Gampang jawabannya, itu ordo itu urutan. Urutan Kristus suami istri itu dari Alkitab. Tidak lekang oleh zaman. Dulu, sekarang, selamanya Kristus yang paling tinggi. Di bawahnya Kristus adalah suami, baru di bawahnya suami adalah istri. Itu kata Alkitab tadi, kita sudah baca di 1 Korintus 11 ayat 3. Sedangkan di bagian kanan dalam hal relasi orang tua dan anak, Kristus tetap paling tinggi, bawahnya adalah orang tua, kemudian bawah orang tua adalah anak. Jadi Kristus tetap menjadi yang paling tinggi, kepala, baik dalam relasi suami istri maupun dalam relasi orang tua anak. Kedua, prinsip apa yang menjadi landasan dalam keluarga? Di bagian aplikasi ini saya akan mengajak kita untuk berpikir hal-hal konkret yang kita temui, hal-hal praktis yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Jawaban dunia, prinsip yang menjadi landasan dalam keluarga, semua prinsip berkeluarga, meskipun bertentangan dengan Alkitab. Misal, ini yang kita bisa merenung ya, istri yang bekerja, suami jadi bapak rumah tangga dengan alasan emansipasi. Istri yang kerja, suami yang menjadi bapak rumah tangga dengan alasan emansipasi. Saya tulis di situ jawaban dunia, jawaban orang-orang yang belum dalam Kristus. Atau kedua, tidak memberi persepuluhan dengan alasan efisiensi. Apalagi COVID ya, corona ya. Boro-boro persepuluhan, makan saja tahu tempe belum tentu bisa Pak Bro, COVID. Gaji didiskon berapa persen, omset menurun. Alasan orang dunia yang belum dalam Kristus, efisiensi, tidak memberikan persepuluhan. Tapi kita ngelihat ya, orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat. Pertama, Alkitab adalah prinsip dan standar utama. Kalau di dalam istilah teologi disebut sebagai wahyu khusus. Alkitab sebagai prinsip dan standar utama yang Alkitab sebagai tolok ukur, Alkitab sebagai standar utama menilai apakah satu ajaran itu benar atau tidak. Alkitab satu-satunya tolok ukur, standar, prinsip utama dalam menjalani hidup berkeluarga. Kedua, ilmu-ilmu lain, misal psikologi, komunikasi, parenting, pengasuhan anak dan lain-lain, ini kuncinya. Ilmu-ilmu lain yang tidak bertentangan dengan Alkitab, itu disebut sebagai prinsip tambahan. Atau dalam teologi disebut wahyu umum. Sekali lagi, Alkitab itu satu-satunya pedoman, prinsip, standar utama, tolok ukur dari semua ilmu yang lain. Wahyu khusus. Tapi ilmu-ilmu yang lain apapun itu, sepanjang ilmu-ilmu itu tidak bertentangan dengan Alkitab, ini kuncinya. Ilmu apapun harus diuji, harus dites, harus dilihat dari sudut Alkitab. Kalau ilmu-ilmu lain itu tidak bertentangan dengan Alkitab, boleh kita pakai. Sekali lagi, sepanjang ilmu apapun tidak bertentangan dengan Alkitab, ilmu psikologi, komunikasi, parenting tidak bertentangan dengan Alkitab, boleh dipakai sebagai prinsip tambahan. Disebut sebagai wahyu. Sekarang kita balik ya. Kita balik ke jawaban dunia. Saya akan menjawab. Apa salahnya? Jadi di jawaban dunia, contohnya ada prinsip berkeluarga yang bertentangan dengan Alkitab. Misal istri bekerja, suami jadi bapak rumah tangga dengan alasan emansipasi. Kenapa salah? Kenapa salah kalau istri yang bekerja, suami jadi bapak rumah tangga dengan alasan emansipasi? Kenapa salah? Ayo, berarti Pak Bro ini kuno, tidak menghargai R.A. Kartini misalnya ya. Kenapa dikatakan istri bekerja, suami jadi bapak rumah tangga dengan alasan emansipasi? Salah. Perempuan bekerja itu tidak berdosa. Ulang sekali lagi. Perempuan bekerja itu tidak berdosa. Kok tahu? Kita ngelihat ya, kita ngelihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita ngelihat yuk. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita di situ maksudnya Allah Tritunggal, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya pakai kata ganti orang apa Bapak Ibu? Supaya siapa? Mereka berkuasa. Mereka di situ mengarah ke Adam dan Hawa, mengarah ke laki-laki dan perempuan. Karena kalau hanya Adam, pakai istilah Adam, tapi dipakai
mereka. Jadi perempuan bekerja itu berdosa apa enggak? Enggak berdosa. Karena panggilan, mandat budaya, istilah di teologi ya, mandat budaya panggilan untuk mengusahakan dunia ini untuk bekerja konkretnya, itu panggilan bekerja itu boleh dilakukan dan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pakai kata ganti mereka, supaya mereka berkuasa. Oke. Nah, tapi salahnya apa? Dalam konteks berkeluarga, dengarkan baik-baik. Dalam konteks berkeluarga, suami tetap harus yang mencukupkan kebutuhan keluarga. Ini kita bicara secara umum ya, kita tidak berbicara kalau suaminya stroke, di rumah stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, di rumah sakit stroke, atau mungkin sudah tidak bisa kanker stadium 4, nggak bisa ngapa-ngapain suaminya, itu kasus khusus. Tapi secara umum, suami dipanggil untuk bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan keluarga. Kok tahu dari mana ayatnya? Dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan seterusnya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan dan seterusnya. Tapi poinnya lihat di ayat 17 dari Kejadian pasal 3. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Pertanyaannya, kenapa hukuman Tuhan tentang sulitnya bekerja itu dilekatkan, diberikan kepada Adam, laki-laki. Kenapa hukuman bukan kepada Hawa? Hawa dengan berpeluh, kamu akan menghasilkan makananmu. Kenapa? Kenapa hukuman Tuhan tentang sulitnya bekerja, sulitnya mencari nafkah, itu kenapa dibebankan, diberikan kepada Adam? Karena dalam konteks berkeluarga, suamilah laki-laki yang dipanggil untuk mencukupkan kebutuhan istri dan keluarganya melalui bekerja. Sekali lagi, bekerja, perempuan bekerja itu tidak berdosa, tidak bersalah. Karena Alkitab memperbolehkan mandat budaya tadi Kejadian 1 ayat 26 supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Perempuan boleh bekerja. Tapi dalam konteks kehidupan keluarga, yang mencukupkan kehidupan keluarga adalah suami atau laki-laki yang bertanggung jawab untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Poin pertama. Kemudian kita ngelihat jawaban dunia tadi kenapa dikatakan tidak memberi persepuluhan dengan alasan efisiensi, itu salah. Bapak Ibu, persepuluhan itu bukan punya kita loh. Persepuluhan itu bukan punya kita, bahkan saya bikin lebih tajam lagi penjelasan saya. Bumi dan segala isinya, di Mazmur tuh ya, bumi dan segala isinya itu punya siapa Bapak Ibu? Ayo saya dijawab, bumi dan segala isinya punya siapa? Punya Tuhan. Termasuk uang di dompet kita punya siapa? Punya Tuhan. Tabungan di bank punya siapa? Punya Tuhan. Investasi emas, properti, saham, falas dan seterusnya itu punya siapa semua? Punya Tuhan, karena Alkitab ngomong bumi dan segala isinya punya Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar memiliki 10% dari persepuluhan. Ingat baik-baik. Tuhan itu tidak hanya memiliki 10% berhak atas 10% uang kita. Tidak. Tapi seluruh uang kita 100%, bahkan seluruh hidup kita itu punya Tuhan. Omong kosong kalau orang di persembahan, ayo ingat, waktu lagu persembahan biasa orang nyanyi lagu apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku ya. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Tubuh jiwa rohku, itu kalau pakai trikotomi ya, orang yang pakai tubuh jiwa rohku. Milik Tuhan, aku mempersembahkan semua untuk Tuhan. Tapi persepuluhannya tidak dikembalikan ke gereja. Atau masih hitung-hitungan sama Tuhan. Saya omong kosong kamu. Kalau ngomong seluruh hidupku punya Tuhan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Tapi kantongmu masih punya kamu. Omong kosong. Ngomong mempersembahkan tubuh, uang aja. Persepuluhan saja yang milik Tuhan, itu saja masih tidak engkau berikan ke gereja.
Maleakhi 3 ayat 10 ngomong, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku. Masakan aku tidak akan membuka tingkap langit untukmu. Kembalikan persepuluhan 10% yang menjadi milik Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, ini sekali lagi, poin saya adalah persepuluhan itu bukan persembahan loh. Persepuluhan bukan persembahan. Persepuluhan itu punyanya Tuhan. Persembahan itu 10% plus berapa komitmen kita di hadapan Tuhan. Persepuluhan itu milik Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan punya Tuhan, maling, mencuri uangnya Tuhan. Prinsip apa yang menjadi landasan dalam keluarga. Sekarang kita masuk bagaimana relasi suami istri dalam keluarga. Bagaimana relasi suami istri dalam keluarga. Jawaban dunia, boleh poligami atau poliandri. Ayo, apa beda poligami atau poliandri? Poligami itu suami boleh punya istri lebih dari satu. Poliandri itu sebaliknya. Istri boleh punya suami lebih dari satu. Itu jawaban dunia. Boleh poligami, poliandri. Terus jawaban dunia yang lain. Karena suami itu kepala istri, jadi apapun kata suami harus dituruti sama istri. Atau contoh lain, dunia ngomong suami itu boleh menganiaya istri. Atau dunia menjawab lain juga. Berzinah itu merupakan gaya hidup, apalagi zaman now, zaman sekarang. Tukar pasangan. Kita ngelihat jawaban Alkitab ya, Kristus sebagai pusat. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Poin kedua, istri harus tunduk kepada suami untuk hal-hal yang sesuai dengan Alkitab. Saya ngajak kita membaca Kolose 3 ayat 8 sampai 19. Nanti kita akan bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat 5. Kita baca Kolose 3 ayat 18. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat 5 ya. Saya sangat suka ayat ini dan semua ayat yang lain. Kita tidak boleh ada ayat favorit ya. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus tentang kasih itu ya. Iya, maksudnya di situ adalah kasih, 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak egois. Kita bahas tentang poin-poin jawaban dunia ya. Kita akan mengkritisi. Kalau dunia berkata poligami, poliandri boleh. Menurut Alkitab boleh atau enggak Bapak Ibu? Alkitab sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu sifatnya monogami heteroseksual. Dengar baik-baik. Pernikahan di dalam Alkitab adalah pernikahan yang bersifat monogami heteroseksual. Jadi maksudnya monogami itu apa? Satu Adam dengan satu Hawa. Satu laki-laki dengan satu perempuan dan heteroseksual, harus jenis kelamin yang berbeda. Oke, jadi poligami, poliandri itu jawaban yang tidak alkitabiah, tidak sesuai Alkitab. Nah poin selanjutnya, karena suami adalah kepala istri, maka apapun kata suami harus dituruti oleh istri. Bapak Ibu, pernah nggak baca berita? Saya sudah sering melihat ini, baik di koran, di berita online. Suami itu bisa nyuruh istrinya jadi kurir narkoba. Pernah baca? Jadi suaminya itu bandar narkoba, suaminya jualan narkoba, si istri tuh, kamu kan istriku tuh, harus turut kataku. Kamu harus ngirim narkoba pesanan ini ke orang di sana, jadi kurir. Oke, atau contoh lain. Suami menjual istrinya, menyuruh istrinya jadi PSK. Itu saya tidak habis pikir itu. Suami nyuruh istrinya jadi PSK. Atau suami nyuruh istrinya nyolong susu anak di supermarket. Coba lihat di koran, di berita online banyak itu. Jadi pertanyaannya, apakah benar kalau menurut jawaban dunia? Karena suami itu kepala istri, jadi apapun kata suami harus dituruti oleh istri? Apakah benar seperti itu? Ingat tadi urutannya, ordonya. Yang paling tinggi kepala keluarga itu siapa? Kristus. Maka
Istri, dengar baik-baik. Istri harus tunduk kepada suami, istri taat kepada suami untuk hal-hal yang sesuai dengan Alkitab. Dengar sekali lagi. Istri taat kepada suami untuk hal-hal yang sesuai dengan Alkitab. Kalau suami nyuruh istri jadi kurir narkoba itu sesuai Alkitab atau enggak? Enggak. Istri harus nerima atau nolak? Istri harus berani nolak. Karena jadi kurir narkoba itu tidak sesuai Alkitab. Atau suami nyuruh istri jadi PSK, saya enggak habis pikir ya, itu agak-agak suaminya agak-agak gimana gitu. Suami nyuruh istri jadi PSK. Istri kalau dia sudah menjadi orang percaya kepada Kristus, dia harus nolak. Karena jadi PSK itu tidak sesuai Alkitab. Atau si suami nyuruh istri, kamu nyolong mencuri susu anak di supermarket. Mencuri bertentangan dengan Alkitab. Istri wajib nolak. Sekali lagi, ketaatan istri kepada suami harus ketaatan yang sesuai dengan Alkitab. Karena Kristus adalah kepalanya suami. Kalau perintah suami bertentangan dengan Alkitab, harus berani nolak. Karena istri harus lebih taat kepada Kristus daripada taat kepada suami. Kalau perintah suami itu bertentangan dengan Alkitab. Poin selanjutnya, suami boleh menganiaya istri. Soalnya dianggap kepala tuh ya. Tadi ayat yang sudah kita baca, Kristus itu mengasihi jemaat. Suami itu digambarkan seperti Kristus, sedangkan istri digambarkan seperti jemaat. Ada enggak, mungkin enggak Kristus itu menganiaya jemaat, dibabak belur, dipukul, mungkin enggak? Enggak mungkin, Kristus enggak mungkin menganiaya jemaat. Karena Kristus enggak mungkin menganiaya jemaat, maka suami tidak boleh menganiaya istri. Karena suami dilambangkan sebagaimana Kristus. Istri digambarkan sebagaimana jemaat. Kristus tidak mungkin menganiaya jemaat. Begitu pula suami tidak boleh menganiaya istrinya. Berzinah merupakan gaya hidup. Jelas. Keluaran pasal 20 ayat 14 itu ngomong berzinah itu dosa. Makanya di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 itu kan ngomong tuh ya. Meskipun janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pakai bahasa aslinya, tetapi diubahlah oleh pembaharuan budimu. Pakai kata kerja bentuk pasif. Berzinah itu berdosa. Meskipun orang-orang lain, meskipun itu tren di dunia, tukar pasangan, berzinah, orang dunia melakukan, iya, karena mereka masih dikuasai dosa. Tapi orang yang sudah menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup dan keluarganya, dia tahu berzinah dosa dan dia tidak akan melakukannya. Saya mau meng-highlight sedikit ya. Kasih tidak egois, 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih itu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau kita mengasihi suami atau istri kita rela berkorban loh, bukan kita yang meminta. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Bukan aku yang penting, tapi kamu yang penting. Karena kalau orang menganggap aku yang penting, maka dia akan memanipulasi pasangannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kasih itu tidak melakukan seperti itu. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu justru rela berkorban, bukan memanipulasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Poin selanjutnya, bagaimana relasi orang tua anak dalam keluarga. Kalau tadi kita bicara tentang suami istri, sekarang kita bicara tentang orang tua dan anak ya. Jawaban dunia, orang tua boleh memukul anak sesuka hati. Itu poin pertama, ekstrim pertama. Atau ekstrim sebaliknya, orang tua justru tidak boleh memukul anak dengan alasan HAM. Sedikit-sedikit ada loh, anak melapor ke polisi atau ke Komnas HAM karena dianiaya oleh orang tuanya. Atau contoh lain, Bapak Ibu pernah mendengar nggak statement bahwa gini, orang tua itu tidak boleh berkata jangan kepada anak. Itu saya belajar ini di ilmu parenting umum ya, di dunia umum ilmu parenting psikologi umum. Hai orang tua, tidak boleh ngomong ke anak jangan. Nanti karena kalau kita ngomong jangan ke anak, nanti anak akan melakukan. Itu prinsip dunia, prinsip dunia. Atau contoh lain, orang tua lebih mementingkan akademis dibandingkan iman anak. Saya dulu waktu ngajar di satu sekolah internasional, saya punya satu murid kelas SMP kelas 1. Itu dipanggil guru BK berkali-kali, orang tua dipanggil berkali-kali, dan diskors beberapa kali. Keren ya? Keren ya? Jadi dia kerennya gini,
Dia bahkan pernah berantem dengan temannya di kelas waktu saya ngajar. Keren abis itu. Saya jadi kayak wasit pertandingan gulat gitu ya. Dan si anak itu jebol menghancurkan meja belajarnya dia. Meja belajar kalau di sekolah yang cukup baik, itu kan biasanya dari plastik gitu ya, ada yang dari plastik. Dipukulin sampai hancur, bahkan tidak hanya itu, pintu kelas ditonjok sama dia sampai hancur. Jadi dia sudah berkali-kali diperingatkan guru BK, orang tua dipanggil dan berkali-kali diskors. Tapi saya nanya, suatu waktu saya ingin ngobrol dengan dia. Saya tidak sebut nama ya. Saya iseng-iseng kepingin ngobrol sih, anaknya harusnya baik ya kalau diajak ngobrol ya. Kamu kalau habis pulang dari sekolah, kamu ngapain? Ya mister, saya di situ dipanggil mister ya. Ya mister, habis ini ya saya ke rumah sama supir, terus habis di rumah, tahu nggak mister, papaku baru beli TV gede sekali. Baru beli TV besar sekali. Terus baru beli waktu itu mainan, saya nggak tahu ya PS atau apa waktu zaman itu sudah ada atau enggak saya lupa. Baru beli mainan, TV gede dipamerin, TV-nya besar sekali. Loh, terus kamu di rumah sama siapa? Ya biasa sama pembantu, sama supir. Oke. Loh, papa mamamu kemana? Papa kerja, mama juga kerja tuh. Bandingkan, orang tua lebih mementingkan akademis dibandingkan iman anak. Anak itu sama pembantu zaman sekarang ya. Jadi kalau ditanya orang ini anaknya siapa? Nggak boleh Bapak Ibu kalau yang suami istri kerja nggak boleh kepedean ngomong ini anakku. Kalau Bapak Ibu kerja keluar terus anaknya sama pembantu, jadi Bapak Ibu harus berani ngomong ini anak pembantu. Karena yang membesarkan adalah pembantu atau babysitter. Atau contoh lain, dunia menjawab anak boleh kurang ajar kepada orang tua jika anak sudah sukses. Dan lain-lain. Kita ngelihat jawaban Alkitab ya. Orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat. Orang tua harus mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Ini poinnya. Mengasihi dan menghukum dengan alasan dan takaran yang tepat. Mengasihi dan boleh menghukum enggak? Boleh, tapi dengan alasan dan takaran yang tepat. Menghukumnya harus dengan alasan yang tepat, juga takarannya tidak boleh kebanyakan, juga tidak boleh kurang, menghukumnya harus dengan takaran yang tepat. Saya bacakan Efesus 6 ayat 4 ya. Efesus 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amsal 19 ayat 18. Amsal pasal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang tua harus mendidik anak sesuai firman Tuhan, yaitu mengasihi dan menghukum dengan alasan dan takaran yang tepat. Kedua, orang tua harus memprioritaskan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dan firman Tuhan kepada anak sedini mungkin. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lois mendidik Eunike, anaknya. Eunike mendidik Timotius. Amsal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang paling penting, kenalkan Tuhan Yesus dan firman Tuhan sedini mungkin. Apa gunanya anakmu pinter? Apa gunanya anakmu summa cum laude? Summa cum laude itu IP-nya di atas 3,9. Apa gunanya anakmu pinter kuliah luar negeri dan seterusnya, kalau dia belum percaya kepada Kristus, kalau dia hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak harus menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak harus menaati perintah orang tua yang sesuai dengan Alkitab. Sekali lagi, yang sesuai dengan Alkitab. Ada orang tua yang nyuruh anaknya beli soal dan kunci jawaban UNAS. Ayo ngaku, ada enggak Bapak Ibu di sini? Orang tua nyuruh anaknya beli soal dan jawaban UNAS supaya lulus. Ada juga orang tua nyuruh anaknya nyontek supaya nilainya bagus.
Terkait mencuri ada juga loh orang tua yang nyuruh anaknya nyolong di supermarket. Anak menaati perintah orang tua harus perintah yang sesuai Alkitab. Kalau perintah orang tua bertentangan dengan Alkitab, anak wajib menolak. Contoh kalau orang tua papa mama kita nyuruh beli soal dan jawaban UNAS, kita ngomong papa mama, permintaan papa mama tidak sesuai Alkitab. Jadi aku enggak mau nurut. Atau papa mama nyuruh nyontek supaya nilai bagus. Ada loh, anak harus berani nolak karena menyontek bertentangan dengan Alkitab. Begitu juga kalau disuruh mencuri, harus berani menolak. Kita highlight sedikit sebelum kita akhiri. Kita lihat di bagian jawaban dunia. Kita akan analisa kritis sedikit ya. Kalau dunia mengatakan orang tua boleh memukul anak sesuka hati. Jelas salah. Karena ingat, anak itu milik Tuhan. Jadi orang tua harus mendidik anak di dalam Tuhan. Orang tua harus mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Karena anakmu bukan milikmu. Anakmu itu miliknya Tuhan yang dititipkan ke kamu. Atau orang tua justru tidak boleh memukul anak dengan alasan HAM. HAM itu hak asasi manusia. HAM itu harusnya bersumber pada Alkitab. Tuhan yang mencipta manusia. Sekali lagi, hak asasi manusia harus bersumber dari Tuhan yang mencipta manusia. Kalau HAM tidak sesuai Alkitab itu bukan HAM, hamburger. Oke? HAM, hak asasi manusia harus bersumber pada Alkitab yang adalah firman dari Tuhan yang menciptakan manusia. Alkitab ngomong boleh kok menghukum, tapi dengan apa tadi? Alasan dan takaran yang tepat. Orang tua tidak boleh berkata jangan kepada anak, itu jawaban dunia. Alkitab banyak gak ayat yang ngomong jangan? Banyak gak? Dasar titah itu loh, jangan membunuh, jangan mencuri. Berarti mendidik anak boleh gak pakai kata jangan? Boleh, karena Alkitab saja ngomong kok jangan membunuh, jangan mencuri. Mendidik anak parenting dengan kata jangan itu boleh. Karena itu Alkitabiah. Atau contoh lain, orang tua lebih mementingkan akademis dibandingkan iman anak. Ingat, apa gunanya anakmu pinter nanti waktu dia besar atau tua dia masuk neraka. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia hidupnya enggak karuan. Lebih penting prioritaskan memperkenalkan Tuhan Yesus dan iman firman Tuhan kepada anak-anakmu. Anak boleh kurang ajar kepada orang tua. Alkitab itu jelas ngomong, meskipun anak sudah sukses, meskipun anak sudah kaya, anak tetap harus respect. Anak tetap harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu bukan hal yang bersyarat. Aku menghormati orang tua kalau orang tuaku baik, kalau orang tuaku kaya, kalau orang tuaku sehat, enggak. Menghormati orang tua itu unconditional, tanpa syarat. Apapun keadaan orang tua kita, meskipun orang tua kita boncekno, meskipun orang tua kita sudah menyakiti kita, orang tua kita sudah miskin, sudah enggak berdaya, sudah tua, tapi Alkitab tetap ngomong, hormati ayahmu dan ibumu. Itu perintah tanpa syarat dari Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu. Di akhir, saya kan suka nyanyi itu ya. Saya ngajak kita nyanyi, yuk. Saya ngajak kita nyanyi bersama keluargaku. Saya panggil pemain musik dan kita akan bersama-sama memujikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Biar ini sungguh-sungguh menjadi penghayatan kita Bapak Ibu ya. Kita hayati setiap lirik lagu yang ada. Yuk, saya mengundang Bapak Ibu semua kita bersama-sama semangat nyanyi lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Dalam satu kasih dengan bersehati. Dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus. Mengasihimu Yesus. Yuk kita pujikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama Keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. bersatu Selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. yang dapat melebihi Kasih-Mu ya Tuhan. bagi Kami Engkau
segalanya. Kita pujikan refrain yuk sekali lagi bersama keluargaku. Boleh dong sambil gandengan ya. Kiri kanan, asal jangan gandengan sama pembantu ya. Gandengan dengan suami, istri, anak yuk gandengan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sambil pemain musik tetap memainkan lagu ini dengan perlahan. Yuk, boleh gandengan. Keren abis tuh kalau gandengan. Suami istri, orang tua anak. Gandengan ya. Temanya kan Kristus pusat keluarga tuh. Mari gandengan. Beneran gandengan. Kita gandengan, kita menghayati pujian ini. Firman Tuhan sudah disampaikan nih Bapak Ibu. Christ is the center of our lives. Kristus adalah pusat dalam hidup kita. Termasuk including Christ is the center of our family, of Christian family. Kristus adalah pusat dari keluarga kita, dari keluarga Kristen. Yuk, kita merenung sekarang. Saya kan tadi membagi ke dalam 3 tahap tuh ya. Kita sekarang memejamkan mata kita masing-masing di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu ngomong 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Yuk, mari kita merenung. Saya mulai dari, hai remaja, bro dan sis. Kau sudah mendengar firman Tuhan tentang Kristus sebagai pusat dalam keluarga. Saya mau menantang kalian. Hai bro dan sis, saat kalian pacaran nih, ada 3 poin tadi. Sudahkah engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu? Saat engkau pacaran, sudahkah hidupmu selama berpacaran itu menyenangkan Kristus? Atau engkau memenuhi hawa nafsumu yang berdosa itu? Poin ketiga, saat engkau pacaran, apakah pacaranmu itu sudah sesuai Alkitab atau belum? Saya sekarang ngajak pemuda-pemudi yang akan menikah. Yuk merenung, fase saat menikah. Apakah dalam engkau akan mempersiapkan pernikahanmu, engkau sudah menerima Kristus? Engkau sudah hidup menyenangkan Kristus dan hidup sesuai Alkitab? Apakah engkau berfokus pada pesta yang luar biasa, megah, dan engkau tidak memfokuskan pada pemberkatan pernikahan di gereja yang harusnya menjadi pusat dari acara pernikahan? Hai suami, hai istri, dalam kehidupan keluargamu. Suami, hei istri, sudahkah engkau menerima Kristus dalam keluargamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah engkau hidup menyenangkan Kristus dalam keluargamu? Apa yang sudah engkau lakukan? Hai suami, kepada istri dan anakmu. Hai istri, apa yang sudah engkau lakukan kepada suami dan anak-anakmu? Sudahkah engkau menerima Kristus, menyenangkan Kristus, hidup sesuai Alkitab? Hai orang tua, sudahkah engkau menerima Kristus, hidup menyenangkan Kristus dan hidup sesuai Alkitab saat engkau mendidik anak-anakmu? Dan terakhir, hai anak-anak, saat kamu dalam ditempatkan Tuhan di keluarga itu tidak kebetulan loh. Tidak kebetulan kau ada di dalam sebuah keluarga. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saat Tuhan menempatkanmu di dalam keluargamu saat ini, sudahkah engkau mempercayai menerima Kristus dalam hidupmu dan hidup menyenangkan Kristus sebagai anak dan hidup sesuai Alkitab tuh sebagai anak? Saya ngajak kita semua dalam saat hening. Siapa di antara bapak, ibu, orang tua, anak, bro dan sis yang saat ini belum menerima Kristus? Saya ngajak berdoa secara pribadi. Ngomong, Tuhan Yesus ampuni aku. Aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Supaya hidupku berpusat pada Kristus. Karena tanpa aku percaya kepada Kristus, mustahil hidupku berpusat Kristus. Yuk berdoa, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Sekarang, gak usah ditunda. Waktu belum tentu, kesempatan belum tentu ada lagi. Dan Bapak, Ibu, Bro, dan Sis, kalau kita sudah pernah menerima Kristus, sudahkah kita merenung apakah hidup kita sudah menyenangkan Kristus dan sesuai Alkitab atau belum? Kalau belum, minta ampun yuk. Minta ampun.
Tuhan Yesus ngomong tuh tadi di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita. Meskipun dosamu merah seperti kirmis, Ia akan diampuni kok. Minta ampun sama Tuhan Yesus dengan sungguh. Dan buat komitmen, mau hidup menyenangkan Kristus dan sesuai Alkitab. Minta ampun dan buat komitmen. Yuk kita ambil saat teduh, berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau melawat kami melalui firman Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan tanamkan firman Tuhan itu. Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Mu pada diri setiap kami yang mendengar. Supaya kami tidak menyia-nyiakan firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Bersyukur pimpinan Tuhan selama pemberitaan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pusat hidup dan keluarga kami. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke pemimpin liturgi. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita akan membawakan dalam doa. Mohon dengan kasih Ibu Gioi memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami bawa persembahan di hadapan Engkau, di mana Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau belajar mengembalikan segala apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Di mana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan saat ini kami bawa, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan Engkau yang memberikan hikmat atas majelis semua Tuhan untuk boleh mengurus sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau, di mana Engkau Bapa yang penuh kasih senantiasa mengasihi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini persembahan kami bawa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tibalah saatnya bagi kita juga untuk berdoa syafaat bersama. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari terus kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Iman setiap kita supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan biarlah di dalam keadaan apapun kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa juga untuk gereja kita. Kita terus berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan juga yang terus memberkati gereja kita, memberkati setiap pelayanan. Dan bila gereja kita boleh dipakai oleh Tuhan juga untuk bisa menjadi saksi bagi Dia. Dan yang terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus dalam penanganan COVID-19 Bapak Ibu, kita terus bawa di dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa untuk para pemimpin kita. Supaya Tuhan juga boleh terus memberikan hikmat kepada mereka. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk mendoakan ketiga pokok doa ini dengan bersuara. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami mau bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, GKT Nazaret Jemaat Pondok Indah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Secara khusus di dalam iman yang sudah Tuhan anugerahkan juga. Biarlah Engkau yang terus memelihara iman mereka Tuhan. Sehingga jemaat-Mu ini di dalam keadaan situasi yang sedang dihadapi pada saat ini. Mereka senantiasa bersandar dan percaya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu bagi mereka yang bergumul di dalam pekerjaan. Ataupun mereka yang saat ini sedang ada dalam sakit penyakit. Tuhan biarlah Engkau yang boleh menolong. Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan dalam sakit penyakit yang sedang mereka alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sungguh-sungguh jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan boleh memuliakan Engkau di sorga. Kami juga boleh menyerahkan ke dalam tangan untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati gereja-Mu hingga pada saat ini. Dan kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja Nazaret
Pondok Indah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati setiap para pengurus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba Tuhan, majelis. Biarlah Engkau yang terus menolong mereka di dalam setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan. Biarlah setiap pelayanan dapat dikerjakan dengan baik. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala pelayanan yang dilakukan Tuhan secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Ada keterbatasan kami untuk melakukan pelayanan. Tetapi biarlah Engkau menolong memberkati segala upaya yang kami lakukan Tuhan. Untuk bisa menolong jemaat-Mu. Untuk tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman. Pakailah gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat. Untuk bisa menjadi saksi bagi Engkau dan juga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai pada saat ini Tuhan yang terus berjuang berusaha untuk menangani COVID-19 ini yang sedang melanda negeri kami. Tuhan secara khusus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu para pemimpin kami yang terus berjuang bekerja keras juga Tuhan untuk mencari solusi, untuk mengambil kebijakan-kebijakan Tuhan bagaimana cara menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka ya Allah. Supaya mereka juga bisa mengambil tindakan, mengambil kebijakan. Dan itu adalah memang kebijakan keputusan yang tepat untuk situasi dan kondisi negara kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan setiap kami warga negara Indonesia. Bila setiap kami juga Tuhan boleh mendukung akan setiap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan boleh mendukung mereka dalam setiap kebijakan yang mereka ambil juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sungguh-sungguh bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kota Surabaya juga Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan doa kami ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Jemaat, bersama saya lagi di dalam Blessing News sepekan minggu yang ada di depan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Niko yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada setiap kita yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya wartakan minggu lalu, jangan lupa untuk menyimpan QR code ini, ya, QR code ini, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih bingung untuk bagaimana menggunakan QR code ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, ya, bisa menghubungi saya bagaimana cara penggunaan QR code ini. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa memberikan persembahan lewat QR code ini. Jadi Bapak Ibu harap disimpan QR code ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya juga mengajak kita untuk senantiasa berdoa bersama, ya, berdoa bersama pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama bersekutu di mana kita akan berdoa, di mana kita juga akan mendengarkan sharing, di mana juga ada berita firman yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekali lagi untuk sama-sama bergabung untuk persekutuan lewat aplikasi Zoom. Bapak Ibu, kita akan bertemu pada hari Rabu ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita setiap hari pukul 9 malam kita bisa bersatu di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh berdoa untuk 2 pokok doa saja. Doakan untuk gereja kita supaya Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terlebih lagi tantangan pelayanan ke depan tentu yang akan semakin berat. Bila gereja kita semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Kedua, Bapak Ibu, terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan berkati bangsa ini. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bertemu di dalam doa malam setiap pukul 9 malam. Ya, kita bertemu dalam bersatu di dalam doa setiap pukul 9 malam. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Biar setiap kita sungguh-sungguh dapat memperhatikan Blessing News sepanjang minggu depan ini. Dan Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala pujian hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi dan doa berkat nanti disampaikan oleh Pendeta Hendra Liu.
Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh diingatkan akan firman Tuhan. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjadi kepala dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber berkat itu mengaruniakan damai sejahtera di dalam kehidupanmu, secara khusus di dalam kehidupan keluargamu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pimpinan, pemeliharaan, dalam rohnya yang kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertaimu dan menyertai keluargamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.